Baik teman-teman sekalian Allah muliakan. Ada beberapa orang yang bertanya, Pak, kami orang yang masih susah, punya banyak urusan-urusan harian saja untuk makan, minum, agak susah. Apakah perlu kami datang ke Baitullah? Ada yang mengatakan, saya pengen ke Baitullah, tapi mungkin beberapa masih punya kendala-kendala, apakah biaya, apakah yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang ini, maka pertanyaannya akan muncul pada diri kita adalah, sekuat apa kiran kita untuk pergi ke Baitullah? Sekuat ini yang akhirnya kita berpikir bahwa kalau betul kita punya kekuatan yang sangat ingin ke Baitullah, maka pertanyaan akan muncul, seperti apa kita menyiapkan diri? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau sekedar hanya sekedar berdoa, meminta pada Allah, tanpa satu hal yang nyata kita lakukan, bagaimana mungkin Allah akan panggil kita? Kira-kira. Maka misalkan harus ada satu hal yang paling konkret kita lakukan sebagai cara kita menuliskan nama kita di buku tamu Allah, di buku tamu rumah Allah. Paling tidak kalau kita sudah tuliskan di buku tamu, ada masalah waktu saja untuk dipanggil menjadi bagian dari tamu Allah di Baitullah ini. Maka yang paling penting berikutnya adalah kita pertanyakan, ya, kita mulai dari akhir pemikiran kita. Seandainya kita yakin bahwa setahun depan atau 2 tahun ke depan atau 4 bulan ke depan kita pengen datang ke Baitullah, maka kunci itu dan pastikan ikhtiar kita menuju ke sana. Jangan banyak toleransi bahwa nanti mungkin bisa mundur, nanti bisa kapan, jangan. Supaya apa? Allah akan kasih kita sebuah jalan. Nah ini poin penting kenapa kita sebut start from the end of mind. Dia mulai dari satu titik akhir kehidupan kita yang kita tetapkan satu momentum untuk ke Baitullah, kunci itu. Nah, bagaimana kita menguatkan motivasi sampai kita berangkat di bulan Juli, insya Allah. Nah, ini menjadi bagian dari spirit kita. Maka kalau benar kita pengen ke Baitullah, pertanyaannya adalah, kita sudah menyiapkan apa sih? Kita sudah menyiapkan apa untuk datang ke Baitullah? Kalau kita bicara tentang hajat itu yang seperti apa? Kalau kita bicara tentang kemuliaan yang seperti apa? Kalau kita ingin bicara tentang ketakwaan yang bagaimana? Yang kita minta pada Allah, yang akan kita hadirkan pada Allah untuk menyampaikan proposal kehidupan kita. Maka insya Allah, kenapa orang-orang pengen datang ke Baitullah? Karena dia tahu dia akan menemukan peluang kehidupan yang keduanya setelah datang ke Baitullah. Kita sedikit menggambarkan satu gambaran kenapa Allah menunggu kita di Baitullah. Dan kenapa semua orang pengen datang ke Baitullah. Satu hadis yang sangat masyhur yang saya yakin banyak di antara kita hafal hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kiru khabadhal hadid wa dhahab wal fiddah. Wa laysa lil hajjatil mabrur wa thawabun ilal jannah." Ikuti, sempurnakan bainal haji wal umrah, haji dengan umrah atau umrah dengan haji. Fa innahuma, karena keduanya yang fi'anil faqra wa dzunub, itu bisa menghapuskan kemiskinan dan dosa. Kama yang fil kiru khabadhal hadid wa dhahab wal fiddah. Sebagaimana api, sebuah pembakaran itu bisa menghilangkan karat pada besi, pada emas, pada perak. Walil hajjatil mabrur, dan tidak ada yang Allah berikan kepada sebuah haji yang mabrur sawabun ilal jannah, kecuali surga yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa disebut dengan haji dan umrah itu selalu Allah tempelkan tuh al-hajj wal umrah. Watimul hajj wal umrah lillah. Selalu haji dan umrah ditempelkan. Makanya kita kaget kalau nanti ada di antara kita yang berangkat umrah, nanti orang-orang Arab manggilnya ya hajj, ya hajj. Pada al-hajj wal umrah ini selalu tempel, sehingga tidak salah kalau beberapa ulama menyebut bahwa umrah pun adalah diwajibkan, karena kembali pada satu kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujud, hukum artinya perintah adalah wajib. Kita keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi kalau orang bertanya, saya masih susah Pak, datanglah ke Baitullah, karena Allah kan janji akan Allah angkat kemiskinannya dan Allah akan berikan kepadanya pengampunan dari semua dosa-dosanya. Luar biasa. Dua ini yang menjadikan semua orang datanglah ke Baitullah gitu. Rasulullah pun bersabda kepada kita semuanya, buat kita, ya. Al umrah ila umrah kafaratu lima bainahuma. Al umrah satu dengan umrah yang lain itu kafaratu lima bainahuma, itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang Allah berikan kepada hajjul mabrur kecuali jannah. Artinya ini kan jadi benar-benar penghapus dosa. Maka di antara kita mungkin ada yang berpikir, kenapa kita sering ketakutan menghadapi kematian? Karena kita kadang merasa yakin bahwa masih banyak yang harus kita bersihkan. Ya. Saudara Rasulullah juga bersabda, ya, al-hujjat wal ummar wafdullah wa indahu ajabahum fa in istaghfiruhu ghafara lahum. Al-hujjat wal umrah, al-haji dan umrah wafdullah. Semua orang yang haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Indahu, kalau mereka berdoa, aku pasti Allah akan kabulkan. Wa in istaghfiru, kalau dia minta ampun, ghafara lahum. Dan Allah akan pasti akan mengampuni mereka. Luar biasa. Jadi
Pastikan kita segera ke sana, Allah menunggu kita. Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saja, apakah wanita itu wajib untuk ikut berjihad? Kata Rasulullah, alaihin jihad lah kita. Tapi mereka bukan dengan perang cara jihadnya. Al-hajju wal umrah. Tapi dengan cara haji atau umrah. Jadi haji dan umrah itu adalah jihadnya perempuan. Jadi kalau pengen seorang perempuan bisa masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah dengan haji atau umrah. Ini Rasulullah sampaikan kepada kita. Ini sebagai spirit buat kita, sebagai gambaran bahwa segera datang ke sana. Allah menunggu kita. Ya. Ini ada satu pesan. Ustadz Faris Biki memberikan pesan kepada kita. Perlu mujahadah untuk sampai ke Mekah. Wanjahada fina lanahdiyahum subulah. Siapa orangnya yang berjihad bersama kami, lanahdiyannahum subulah. Allah akan kasih jalan. Lalu orang bertanya, perantaranya apa? Caranya apa? Sedikit informasi buat teman-teman sekalian yang Allah muliakan. Semua bisa umroh. Kami baru launching kemarin di bulan Juni, tanggal 5 Juni. Kami launching. Dan luar biasa, dalam waktu 7 bulan ini sudah hampir 7.000 orang yang bergabung. Yang luar biasa mengagetkan adalah, ternyata banyak di antara mereka itu bukan orang-orang yang punya uang langsung. Mungkin 70% adalah para pemulung, orang-orang penyapu jalanan, saudara-saudara kita dari pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang informal. Kenapa mereka bergabung? Mereka mengeluarkan gerakan 10.000 per hari, ada yang 20.000 per hari. Maka kami sampaikan, seandainya mereka dihitung dengan hitungan 5.000 per hari atau 10.000 per hari, maka mereka bisa umroh di atas 10 tahun. Mungkin mereka sabar, tapi kami mengelola gerakan semua bisa umroh, pengen mereka bisa lebih cepat berangkat, khawatir dalam masa penungguan, ajal sudah menjemput sebelum mereka datang ke Baitullah. Maka kami carikan cara apa yang bisa menjadikan mereka bisa berangkat cepat tanpa mengurangi kebiasaan mereka dengan gerakan yang mereka lakukan. Apa gerakannya? Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mengajak mereka untuk jualan, kami tidak akan mengajak mereka untuk dagang, kami mengajak mereka untuk bisnis. Ada satu edukasi yang mereka biasa lakukan adalah menabung. Maka menabung ini yang akan kami gunakan, dan menabung yang paling mudah seperti apa? Ustaz Valentino Desi sudah kasih prolog bahwa yang paling simpel adalah menabung yang dijangkau oleh semua umat adalah nabung 5.000 per hari. Maka kita rangkum itu semua dalam gerakan yang namanya sinergi umroh. Apa itu sinergi umroh? Sinergi umroh adalah sinergi simpanan umroh dan bisnis HNI yang kita ambil sebagai mesin untuk mendongkrak percepatannya, untuk membantu semua orang bisa menjadi pebisnis sukses, dan dalam 4 bulan dia bisa datang ke Baitullah dengan cara menabung. Lalu orang bertanya, bagaimana ceritanya nabung 5.000 per hari, 150.000 per bulan, dalam 4 bulan bisa berangkat ke Baitullah. Nah ini yang kami ingin ajak kepada Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Semoga dengan cara ini, wasilah ini yang akan kami jadikan sebagai cara yang alhamdulillah dalam sebulan ini penambahannya sudah hampir 1.000 orang yang bergabung. Nah ini yang menjadi bagian dari spirit kita. Jadi sekali Allah muliakan, yang satu yang pertama kami ingin sampaikan bahwa nabungnya adalah kita akan membuka simpanan umroh. Di mana simpanannya? Ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Koperasi ini sudah berumur 13 tahun. Alhamdulillah ya, 2023 mendapat penghargaan sebagai salah satu koperasi syariah terbaik, dan saat ini ya kemarin baru saja RAT, dan kita ingin sampaikan kepada orang bahwa dana yang akan kita titipkan untuk membuat simpanan nggak boleh diamanahkan, diamanahkan kepada travel. Regulasi negara mengamanahkan hanya 2 yang boleh menerima simpanan, bank dan koperasi atau lembaga non bank. Maka dana akan ditempatkan di koperasi syariah yang sudah kerjasama dengan perbankan syariah semacam BSI untuk menempatkan dana amanahnya di mereka untuk simpanan umrohnya. Nah ini kami kenalkan kepada hadirin sekalian Allah muliakan. Ini pengurus koperasi syariah termasuk dewan syariahnya. Ini izinnya kami sampaikan supaya terbuka bahwa ini adalah lembaga yang sudah 13 tahun dan izinnya nasional. Ini waktu dapat penghargaan sebagai koperasi syariah terbaik, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota waktu itu. Ini izinnya. Legal hukumnya kami sampaikan semua supaya ini bukan lembaga yang ilegal, ini lembaga yang punya badan hukum, ini semuanya formal, dan ini yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk penyimpanan simpanan umroh. Seperti apa prosesi membuka simpanannya? Kami akan kunci simpanan ini sampai cukup untuk membiayai untuk umroh. Misalnya saat ini kita anggaplah untuk yang bulan Juli 32 juta misalnya. Kami kunci itu sampai cukup, baru setelah itu kami akan berangkatkan baru sekalian untuk ke Baitullah gitu. Cara pembukaan simpanannya adalah kami pertama akan mengajak kepada semua orang untuk membuka simpanannya senilai 150.000. 50.000-nya akan jadi simpanan umroh, dan 100-nya ini akan kami kelola. Ada produk yang kami akan gunakan untuk mempersiapkan percepatan untuk 4 bulan bisa berangkat umroh. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian tidak perlu menambah dana tambahan untuk bisa berangkat umroh. Produknya namanya Gamat. Ada produk yang kami akan belikan. Nah ini untuk persiapan apa produk ini? Untuk persiapan karena Gamat ini adalah satu produk yang untuk memperbarui sel, untuk penguatan tulang,
harapannya ini akan menjadi alat untuk kita bisa ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, karena umroh itu adalah ibadah fisik, ibadah yang rukunnya tidak ada yang sifatnya bacaan, semuanya fisik. Jadi kalau Bapak Ibu ibadah umroh lupa semua doanya, sejak tawaf, sejak sa'i sampai tahallul tidak baca apa-apa, diem, itu pun sah dalam pandangan Islam. Cuma sayang masa di tawaf sa'i nggak ada bacaan-bacaannya gitu ya. Untuk menguatkan fisiknya kita akan berikan produk namanya Gamat untuk mempercepat proses pemberangkatan kita di 4 bulan ke depan. Karena Koperasi Syariah ini adalah sifatnya close loop, harus ada simpanan pokok dan wajib. Tapi jangan takut, karena pada waktu saldonya sudah 100.000 di setoran pertama, simpanan pokok 80 dan simpanan wajib 20, kami dari Koperasinya akan menanggulangi supaya Bapak Ibu tercatat resmi sebagai anggota Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE. Ini berlaku per 1 Januari. Tahapannya simple. Pertama adalah mengisi form pendaftaran. Nanti akan disampaikan link untuk pendaftaran di online, lewat handphone bisa gitu. Setelah itu nanti ada transfer dana untuk simpanan 150.000 per bulan. Dan berikutnya gerakan 5.000 per hari untuk nabung. Dilampiri fotokopi KTP dan bukti lampiran transfer. Nanti ada CRM untuk yang melayani, informasikan pendaftarannya, bukti transfernya dikirimkan. Cara pendaftarannya. Memang kalau saya pengen nabung tapi tidak ikut dibelanjakan produknya, boleh saja dalam. Cuma kami ingin sampaikan, seandainya kita menabung 5.000 per hari atau selama sebulan 150.000, maka kita bisa berangkat umroh setelah 18. Artinya apa? Ini seperti umroh rasa haji nih, umroh 18 tahun. Kalau kita hanya benar-benar nabung saja. Nah, kalau 4 bulan berjalan, 4 bulan nabung 5.000, sebulan 150.000 dan 4 bulan hanya 600. Kalau sekedar nabung boleh. Tapi sayang kalau terjadi perlambatan, padahal kita bisa bantu untuk lebih cepat dari 18 tahun, kita ringkas menjadi 4 bulan. Seperti apa hitungan kalau ternyata kita ingin ajak Bapak Ibu sekalian mendapatkan satu cara ya, yang dalam 4 bulan tetap dengan cara menabung, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan income yang cukup untuk bisa berangkat umroh untuk berdua. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa sukses umroh dalam 4 bulan, dan Bapak Ibu akan punya income sebesar 63 juta. Tidak ada ajakan untuk bisnis, tidak ada ajakan untuk jualan, tidak ada ajakan untuk yang lain-lain. Fokus kepada menabung saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang kami akan buka dapurnya, supaya